Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, tetap belajar. Yes, yes, yes. Semuanya semangat belajar hari ini? Semangat. Jadi hari ini sesuai janji yang sudah disampaikan, aku akan berkisah. Kalau kemarin kita sudah berkisah tentang awam ya, ada di Kalimantan Barat. Nah kalau hari ini mulainya akan berkisah. Ini dari tulisan cerita ibu, tapi rasanya tidak asing dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi cerita ini judulnya Buku Penuh Ide. Kenapa boleh dikasih judul seperti itu? Karena ibu berharap kalian ini menjadi anak-anak yang penuh ide, kreatif, menjadi anak-anak yang tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Karena sekarang kurikulum merdeka sudah diterapkan. Berharap supaya kalian ini generasi emas nanti punya karakter yang baik, ya. Nah jadi di sini ibu akan bercerita tentang listrik. Nah jadi tentang kalian. Baiklah, kita mulai ya. Siap dengarkannya? Hari ini adalah jadwal pelajaran PPKN untuk kelas 6C. Murid sudah siap menanti kehadiran Buleni sebagai guru mata pelajaran PKN. Ketika Buleni hadir di dalam kelas, murid-murid menyambut dengan sukacita dan dipimpin oleh ketua kelas mengucapkan salam. Buleni membalas salam murid dengan hangat dan memperhatikan sekeliling kelas. Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu. Luar biasa, tetap semangat dan sambut dengan suara yang begitu gembira untuk belajar. Seperti biasa, Buleni akan menanyakan siapa saja yang tidak hadir. Oh iya, hari ini yang tidak hadir adalah Halimah. Oh iya, Halimah sedang sakit. Tadi orang tuanya mereka bahwa Halimah sedang sakit diare. Jadi kita doakan anak kita supaya lekas sembuh. Nah, lalu Buleni melihat sekeliling kelas yang sudah rapi, sudah siap untuk belajar PKN. Lalu juga melihat tidak ada sedikit pun sampah di dalam kolom meja, baik di lantai, supaya anak-anak nyaman untuk belajar. Dalam hati, Buleni bergumam puas. Muridnya sudah paham apa yang harus mereka lakukan ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi, selaku ketua kelas adalah salah satu anak perempuan yang peduli dengan lingkungan sekitar. Begitu juga murid-murid kelas 6C yang lain. Banyak dari mereka yang rajin dan inisiatif. Tak jarang mereka saling mengajak dan mengingatkan satu sama lain untuk selalu menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Pelajaran PKN, mereka diajak Buleni untuk berdiskusi di pendopo. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan diskusi di pendopo. Sudah siap dengan kelompoknya? Mereka menjawab, siap Bu Guru. Lalu dengan tenang mereka melangkahkan kaki menuju pendopo. Ada yang berlari, ada yang jalan santai. Meski tetap diingatkan Buleni, anak-anak hati-hati, jangan lari. Nah, kebetulan materi terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Murid-murid setiap kelompok diminta untuk memberikan satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dari masing-masing sila dan nantinya dipresentasikan di kelas sebagai rencana implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Murid-murid sangat antusias berdiskusi dalam kelompok. Mereka menikmati belajar di kelompok. Diiringi seni amin yang sepoi-sepoi, tak terasa
kerja kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusi sebagai rencana awal tindak lanjut mereka untuk menerapkan beberapa contoh bersama-sama. Siapa yang sudah selesai? Lalu kelompok bara menyaut, kelompok kami guru. Akhirnya kelompok bara maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Dengan percaya diri, kelompok bara bersama-sama menyampaikan diskusi yang rencananya akan mereka praktekkan dalam bentuk video pembelajaran yang akan dikirim ke dalam classroom. Lalu, Leni juga selalu mengingatkan anak-anak untuk mengingat kesepakatan kelas, saling menghargai ketika mengadakan diskusi dan memberikan apresiasi positif kepada teman-teman. Mereka bersemangat dalam belajar. Dan selanjutnya, mereka diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas tindak lanjut di rumah. Diberikan waktu selama seminggu dan dijadwalkan untuk pertemuan selanjutnya untuk mempresentasikan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran kelas. Mereka semangat berdiskusi, merencanakan pertemuan untuk menyelesaikan tugas. Nanti kita perjalannya di Taman Serpong ya, lalu si Akhil. Oh boleh. Lalu si Neng bilang, ayo kita ke Taman Serpong ya, kenapa? Hari Sabtu saja. Lalu mereka sepakat akhirnya untuk bersama-sama membuat video pembelajaran itu di Taman Serpong. Nah, tak lupa apapun yang dilakukan bisa saja dukungan dari orang tua. Mereka merupakan salah satu hal utama yang juga membantu dalam proses pembelajaran. Laporan hasil kegiatan anak-anak diberi kebebasan, bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk laporan, bentuk Word, atau bentuk video. Dan mereka kreatif membuat sendiri model laporan tersebut. Kelas 6 sudah memanfaatkan Google Classroom sebagai media mereka untuk menerima info seputar pembelajaran dan tempat mereka untuk mengirim tugas. Mereka tidak merasa kesulitan lagi mengirim tugas karena sudah terbiasa dengan hal tersebut sejak COVID melanda. Ternyata banyak hikmah yang bisa diambil selama COVID. Setiap musibah yang datang, jika manusia bisa menanggapi dengan positif, pasti akan membawa hikmah yang besar. Anak-anak semakin mampu berpikir dan bernalar kritis dalam menyampaikan pendapat lewat media digital. Tiba di hari presentasi hasil kerja kelompok, murid-murid sudah semuanya mengumpulkan tugas di classroom. Sebelum memulai kegiatan, seperti biasa murid bisa mengajak anak-anak untuk tertib, mengabsen, mengajak berdoa, menyapa murid, memberikan apresiasi, motivasi, dan membuat kesepakatan kelas agar murid-murid terbiasa dengan budaya positif di dalam kelas. Saat presentasi mulai menayangkan hasil karya tiap kelompok lewat proyektor. Mereka menyampaikan detail kegiatan apa yang sudah mereka lakukan. Ada yang foto dan memvideokan saat mereka sedang sholat berjamaah. Ada yang menampilkan foto saat mereka datang menjenguk teman yang sedang sakit. Istilah ketiga juga menampilkan drama untuk bergotong royong membersihkan taman, bergotong royong membersihkan mobil, membersihkan rumah. Lalu juga ada pada sila keempat mereka menampilkan saat sedang berdiskusi kelompok, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, yang baik dan saling menghargai. Dan di sila kelima, tak kalah contohnya mereka pergi ke bank untuk menabung. Hal tersebut juga sebagai langkah melatih kreativitas murid. Semoga dengan kegiatan tersebut bisa terbentuk pelajar-pelajar yang benar-benar mampu menerapkan Pancasila dengan baik, menjadi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian kisah dari Bu Reni, mungkin kamu sudah bisa membayangkan
seperti apa kisahnya ya. Dan itu